Bab 2142. Setan Gemini. Namun, ketua iblis ditarik. Bahkan jika Tuan Iblis menekan dan membentuk pasukan, mereka bertarung secara terpisah dan tidak memiliki rasa kerjasama. Bahkan dalam kekosongan ekstrateritorial, ketua iblis akan bertarung dan saling memakan untuk memperkuat diri. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa Fedrisu tidak pernah menyangka bahwa ada dua Tuan Iblis dalam laut kesadaran Febrina Tang. Karena umumnya, jika ada banyak ketua iblis, dalam beberapa ratus tahun, mereka tidak membutuhkan Febrina Tang untuk melakukan apapun, mereka akan saling bertarung terlebih dahulu, dan akhirnya hanya tersisa satu. Lagi pula, Febrina Tang hanya memiliki satu kerohanian dan satu tubuh, dan tidak mungkin menampung dua Tuan Iblis untuk dikendalikan pada saat yang bersamaan. Tapi saat ini, kenyataan ada di depan kita. Dua Tuan Iblis tidak hanya hidup dalam damai, tidak saling berkelahi dan menelan, tetapi bahkan bekerja sama dalam pertempuran. Kulit kepala Fedrisu terasa mati rasa. Kecuali, Tuan Iblis yang tersembunyi dalam kabut gelap adalah ketua iblis tingkat prefektur dan memiliki cara khusus untuk membuat ketua iblis menyerah. Oh! Di mata Fedrisu, cakar ketua iblis dalam energi hitam turun. Tubuh Erikin tiba-tiba runtuh. Namun, ketika cakar iblis melewati jiwa Erikin, tubuh Erikin yang tercerai-berai tidak lolos dengan Reiki. Hah! Kamu ini licik. Serangan menyelinap yang telah terakumulasi untuk waktu yang lama gagal, dan energi hitam juga mengeluarkan kejutan. Jelas, apa yang ditusuk oleh ketua iblis ini di bawah serangan diam-diam bukanlah jiwa Dewa Erikin, tetapi hanya bayangan Erikin yang tidak hilang ketika dia bergerak cepat. Namun, jika kamu bisa lolos dari pukulan ini, berapa banyak serangan yang bisa kamu hindari selanjutnya? Dalam energi hitam ini, sebuah cibiran pecah lagi. Setelah itu, kabut hitam terus bergulir, dan Tuan Iblis, yang seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik hitam tetapi kepalanya penuh dengan garis merah, perlahan-lahan keluar dari kabut hitam. Ini sudah berakhir. Dalam sekejap, Fedrisu mengeluarkan keringat dingin. Hal yang paling membuatku khawatir telah terjadi. Melihat belasan kaki jauhnya, Erikin memiliki ekspresi serius pada Tuan Iblis yang secara bertahap keluar dari kabut hitam. Tuan Iblis lain, tidak heran dia sangat marah sebelumnya. Sebelum pelepasan jimat, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Awalnya adalah langkah percobaan, tetapi dia melarikan diri. Erikin, ini adalah setan Gemini. Kultivasinya tinggi dan kecepatannya sangat cepat. Tidak bisa dikunci dengan jimat. Cepat pergi. Dirinya ragu apakah akan terbang dan menggunakan jimat. Mendengar suara transisi Fedrisu, pupil Erikin tiba-tiba mengecil dan juga sangat tegas. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berbalik tiba-tiba dan terbang ke kejauhan. Yang dihadapinya adalah ketua iblis yang berada di luar jangkauan kekuatannya. Sulit untuk dihadapi sendiri, apalagi setan masih produk lokal. Untuk ketua iblis, aku juga belajar sesuatu dari Fedrisu. Ketua iblis dibagi menjadi 4 tingkatan, Tian, Di, Xuan dan Huang. Produk Huang tingkat terendah hanya serdadu lain di ketua iblis, seringkali hanya tahu cara menelan, bahkan kebijaksanaannya sangat rendah. Namun, jumlahnya banyak. Terkadang beberapa praktisi jahat secara tidak sengaja menyentuh beberapa susunan sihir yang aneh. Hampir semua ketua iblis yang terbang keluar dari formasi berada pada level ini. Namun lebih jauh, ketua iblis tidak berbeda dengan manusia, bahkan beberapa licik dan sulit untuk dihadapi, yang lebih mengerikan daripada kebanyakan kultivator. Misalnya, Iblis hitam berlengan 8 adalah ketua iblis misterius yang lebih umum. Ketua iblis tidak jauh dari setan surga. Kultivasi lebih tinggi dari dirinya, dan sulit untuk menguncinya di tangan jimat. Dirinya hanya bisa mundur satu demi satu dan perlahan-lahan mencari tahu.
Naikkan kecepatan ke yang tercepat, dan Erik Kin terus menerobos udara kelabu. Mau kabur kembali ke tubuhmu? Itu tergantung apakah aku memberimu kesempatan ini. Wanita ini tidak mudah dihadapi. Lagi pula, aku sudah lama tidak makan jiwa yang enak. Aku baru saja menangkapnya dan akan makan banyak. Setan Gemini memiliki mata merah, menjulurkan lidahnya dan menjilat sudut bibirnya. Tuan, untuk menangkap orang ini, diriku mematahkan 7 tangan, dan aku juga ingin memakannya. Iblis hitam berlengan 8 yang masih menguasai Fedrisu, berubah menjadi sangkar, juga berteriak gugup saat ini. Tenang, sampai aku menangkap orang ini, aku akan membagimu sebagian. Sampai aku menyelesaikan orang di kandangmu, bagian untukmu akan lebih banyak. Setan Gemini tersenyum dan membiarkan iblis hitam berlengan 8 bersorak dan menyanjung terus-menerus. Saat tubuhnya terbuka, dia tiba-tiba terbang terbungkus energi hitam dan langsung mengejar Erik Kin. Tuan sangat baik padaku, jadi aku harus memenjarakanmu. Iblis hitam berlengan 8 menunggu sampai setan Gemini itu terbang, lalu berhenti membual, dan kemudian menatap Fedrisu dengan dingin, seolah-olah saling menguasai setiap gerakan. Bodoh. Fedrisu memarahi diam-diam. Alasan mengapa ketua iblis disebut setan Gemini adalah karena iblis ini memiliki 2 jiwa dalam satu tubuh, 1 utama dan 1 tambahan. Jiwa pembantu dapat memilih ketua iblis lain sebagai inang parasitisme dalam hidupnya, sehingga setan ini dapat memiliki kekuatan 2 setan dalam pertempuran. Tampaknya iblis hitam berlengan 8 setia kepada setan Gemini dan telah diserang oleh jiwa pembantu. Ketika dia benar-benar kehilangan kewaspadaannya, dia akan ditelan oleh kemelekatan jiwa. Sekarang dia benar-benar berterima kasih pada setan Gemini. Namun, ide itu muncul begitu saja. Bersambung. Bab 2143. Aku akan memberimu bantuan. Yang membuat Fedrisu lebih gugup dan khawatir adalah Erik Kin, yang dikejar dan dibunuh oleh setan Gemini. Bagaimanapun, setan Gemini adalah kultivasi Tuan Iblis. Bahkan jika setengah dari jiwa pembantu berada di iblis hitam berlengan 8, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Erik Kin. Sekarang kita tidak bisa melihat situasi di kejauhan, tapi Fedrisu juga bisa menebak betapa berbahayanya Erik Kin menghadapi pengejaran fase penilaian ketua iblis. Dan Erik Kin mencoba yang terbaik untuk mencari bantuan, tetapi bukannya membantu, sebaliknya, dia menyakiti Erik Kin. Lepaskan aku, atau aku akan membunuhmu. Fedrisu juga khawatir. Pedang panjang itu terus menghentak pagar di sekelilingnya dan mengaum dengan keras. Hei, kamu akan mati. Aku akan menjagamu dengan baik untuk tuanku dan tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Kamu bodoh. Telapak tangan Fedrisu gemetar kesakitan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Dia tidak bisa berkata apa-apa dengan ketua iblis yang kebingungan ini. Namun, teknik sangkar ini benar-benar tidak normal, meskipun tidak dapat melukai diri sendiri, namun sulit jika ingin melarikan diri. Dirinya yang sengaja masuk ke sini, sekarang sulit untuk keluar lagi. Fedrisu terkejut dan menyesal. Semakin lama, semakin berbahaya situasi di Erik Kin. Meskipun dirinya seorang murid, dia selalu menepati janjinya. Apakah aku ingin melanggar sila kali ini? Fedrisu meraung dan napasnya terengah-engah. Sangkar bergetar terus-menerus, seolah-olah robek. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengerahkan semua kekuatanmu. Tidak ada banyak perbedaan dalam pencapaian kultivasi kamu dan aku. Aku bisa menahanmu setidaknya selama 1 jam. Pada saat itu, temanmu sudah habis dimakan olehku dan tuanku. Iblis hitam berlengan 8 tidak bisa menahan tawa. Bukankah kamu senang ketika kamu mematahkan lenganku? Setelah beberapa saat, aku akan mengunyah lengan temanmu di depanmu.
Mau lihat apa kamu masih bisa tertawa? Mata Fedrisu menjadi semakin merah dan tinjunya terkepal. Tiba-tiba, dia sangat marah sehingga dia tertawa. Kamu benar. Aku tidak bisa memecahkan kandangnya, tapi seseorang bisa memecahkannya. Kamu bajingan yang memaksaku, bukan? Erikin, nak, tunggu, aku akan memindahkan penyelamatan untukmu sekarang. Di atas padang salju luas yang dipisahkan oleh jarak yang tak terhitung dari sini, sebuah kapal abadi tergantung di tengah. Pada saat ini, di kapal abadi, sesosok tubuh sedang duduk di ruangan yang tenang. Fedrisu, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan memuntahkan seteguk darah. Para pelayan di kedua sisi terkejut dan bingung. Pada saat ini, Fedrisu tiba-tiba membuka matanya, tetapi matanya sedikit bingung, seperti mata orang buta. Sebagian besar kerohanian masih di partai Jihuo. Tetapi tingkat kontrol ini sudah cukup baginya. Kamu yang memaksaku. Kalian berdua ingin mati, bukan? Aku akan mengabulkan. Segera setelah dia menepuk bagian tengah alisnya, Fedrisu mengatupkan giginya dan mengeluarkan tanda yang sangat indah dari laut kesadaran. Lalu hancurkan. Bang. Pada saat token emas pecah. Dalam sekte sihir, sekte setan 7 jiwa, duduk di antara berbagai klasik, orang tua berjubah hitam, yang merenungkan di mana untuk memanen ketua iblis, tiba-tiba bergerak. Fedrisu, anak itu, menghancurkan token yang diberikan olehku. Apakah dia menderita bencana besar hidup dan mati? Wajah orang tua itu membeku, meskipun Fedrisu telah dimarahi olehnya sebelumnya, dia marah. Tidak banyak murid lama, dan hanya ada lebih dari 20 dalam 10.000 tahun, tetapi dirinya memiliki perasaan yang dalam untuk setiap murid. Meskipun Fedrisu mengutak-atik dan mengganggu orang tua itu biasanya, tidak mungkin melihat sesuatu terjadi padanya. Dengan lambaian tangannya, semua buku terbang dan bertumpuk dengan rapi. Kemudian, jubah lengan baju pria tua itu terlempar ke tanah, dan tiba-tiba sebuah susunan hitam besar telah terbentuk. Dia duduk bersila, dan semangat jiwa dewa langsung mengalir ke formasi. Bang! Bayangan besar lelaki tua itu muncul di lapangan salju di saat berikutnya. Bukan tempat ekstrateritorial, atau celah kosong, wilayah rahasia. Dasar bajingan. Orang tua itu melihat sekeliling dan mengerti segalanya, dia sangat marah. Dirinya sedang terburu-buru, dirinya pikir Fedrisu mengikuti perintahnya untuk menangkap ketua iblis di tempat yang berbahaya dan menghadapi bencana besar hidup dan mati. Akibatnya, bajingan itu mematuhinya di permukaan, dan melanggarnya secara diam-diam, dan berlari ke tempat terpencil untuk bersembunyi dengan tenang. Master Guru, jika kamu ingin memarahiku, tegur aku nanti. Tolong datang dan bantu aku. Di kapal abadi, suara Fedrisu datang, lelaki tua itu mendengus, dan roh jiwa dewa menyusut dan tiba-tiba terbang ke dalamnya. Proyeksi jiwa dewamu dalam bahaya. Orang tua itu mungkin mengerti segalanya ketika dia melihat Fedrisu duduk di barisan dengan darah di mulutnya. Jangan takut, penjahat. Aku akan membantumu sekarang. Meskipun dia tidak senang, orang tua itu juga bisa membedakan waktu. Menamparkan punggung Fedrisu, dan sosok lelaki tua itu jatuh ke ruang abu-abu. Dalam penerbangan, Erikin dan setan Gemini yang mengejar di belakangnya juga merasakan ruang bergetar hebat dalam sekejap. Dan kali ini ruang bergetar sangat hebat seolah-olah sulit untuk menampung roh jiwa dewa. Bersambung.